Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya mohon maaf semua kepada rekan-rekan yang ada di dalam komal ini dan semua hadirin-hadirin dimanapun antum berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah kok persoalan pernasaban ini tidak kunjung selesai. Sebetulnya kalau kita mau berpikir panjang, persoalan nasab ini bergantung dalam hati seseorang yang memang jujur, ingin membuka kebenaran, ya. Namun sebagaimana kita tahu, terkadang ketika seseorang yang sudah 500 tahun dikenal sebagai keturunan Nabi, lalu dengan saat ini dengan mudahnya menyerah, saya rasa itu hal yang sulit terjadi. Namun demikian, apapun ceritanya, persoalan polemik nasab ini disebabkan sulit terjadi penyelesaian. Akhirnya ini akan menjadi seperti persoalan-persoalan fikih, ya, seperti persoalan-persoalan fikih yang sampai hari ini mungkin ada persoalan-persoalan hukum fikih yang belum kunjung juga selesai. Namun demikian, berjalan waktu dan masa, semua itu akan selesai, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Adapun persoalan nasab ini, menurut pandangan saya, ya, persoalan pernasaban ini baru selesai apabila ulama-ulama Indonesia, khususnya dari lembaga Nahdlatul Ulama, lembaga besar keagamaan di Indonesia, yang memang di dalam lembaga tersebut dihuni oleh berbagai macam orang yang cerdas dalam agama, mereka-mereka yang mewarisi ilmu tradisional Islam yang bersanad dari mulai kita sampai kepada Rasulullah, lengkap di Indonesia ini melalui lembaga Islam yaitu Nahdlatul Ulama. Juga tidak melupakan lembaga Islam yang lainnya seperti lembaga Muhammadiyah. Mungkin di Aceh juga ada lembaga-lembaga keagamaan yang mudah-mudahan kalau mereka semua duduk bareng mau ikut andil di dalam menyelesaikan polemik nasab ini dengan menghadirkan ahli-ahli nasab, baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri, dan termaksud ahli-ahli filologi, juga ahli-ahli darah, ahli DNA juga dihadirkan dalam diskusi yang didukung oleh pemerintahan, maka semua ini insya Allah dengan cepat akan terselesaikan. Begitu sekilas dari saya sebagai mukaddimah. Terima kasih Gus Mar, tafadhal untuk yang lainnya. Oke, baik, itu lagi bahwa Anda itu juga akan merilis buku itu ya, dan juga persoalan-persoalan tentang nasab ini. Nah, sejauh mana sih apa target Anda terhadap polemik nasab ini atau pengkajian nasab ini? Target saya untuk polemik nasab ini adalah sebagaimana sebenarnya targetnya orang-orang pada umumnya yang dari awam bahkan yang punya ilmu, targetnya adalah terungkap suatu kebenaran. Sementara ini nasab Alawi terungkap kepalsuan melalui pengkajian Kiai Imad dan saya yang meneliti kebenaran Kiai Imad dan beberapa orang yang lainnya yang setelah meneliti kebenaran dari kajian Kiai Imad, maka kami sepakat, ya, bahwa nasab Bani Ba'alwi itu adalah nasab yang munqati, batilun, maudhu'un. Namun demikian, tidak terlepas keinginan kami agar permasalahan ini cepat terlaksanakan melalui Muktamar Akbar.
yaitu yang diikuti oleh ulama-ulama lain, supaya nasab ini tidak sebatas dianggap oleh masyarakat hanya terindikasi kaum-kaum aja, sebagian kaum aja, atau personal kaum yang menyatakan nasab Ba'alwi ini nasab yang mardud, batilun, maudhu'un, au munqati'un. Begitu. Jadi harapan kami sebetulnya, lanjut silakan. Ya, harapan kami sebenarnya, ya Allah ingin banget mengungkap kebenaran ini, walau yang kami ungkap ini adalah juga kebenaran, tapi kami juga tidak menutup kebenaran yang dimiliki oleh orang lain di dalam mengungkapkan suatu kebenaran juga. Makanya kalau dalam istilah ilmu usul fikih ini tersebut dengan ikhtilaf misalkan. Ikhtilaf itu tidak akan terjadi kalau jika tidak terjadi tanakut dua dalil. Jadi karena ada tanakut maka ada ikhtilaf. Maka oleh sebab itu mesti ada tarjih. Maka semoga ulama Indonesia menjadi pintu gerbang akhir zaman di dalam mentarjih sebenar-benarnya nasab Ba'alwi ini, menjadi pintu gerbang ulama dunia supaya di Indonesia ini diadakan muktamar akbar, menghadirkan ulama-ulama ahli nasab di dunia, dan dapat membuka rahasia yang 500 tahun silam bahwa Ba'alwi ini baik nasabnya palsu dari keputusan kami ataupun nasabnya sahih dari keputusan nanti bila mana memang sahih. Maka intinya kalau kami nanti dinyatakan sahih pendapat kami, maka banyak kitab yang nanti ketika ditahqiq harus direkap ulang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Baik, terima kasih Said Qori. Satu lagi bahwa tadi tentang target dan sebagainya, bahwa polemiknya adalah tentang sosok Ubaidillah. Di situ yang kita pahami di situ bahwa sosok Ubaidillah masih debatable, bahwa ada yang mengatakan, Kiai Imad mengatakan bahwa Ubaidillah adalah tidak tercantum atau bukan putranya dari Ahmad bin Isa, kemudian juga dari Robito. Itu jelas bahwa ada nakobah-nakobah internasional yang mensahkan silsilahnya sampai ke Rasulullah, dan itu melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, polemiknya kan di sini, Qori. Nah, kira-kira mungkin sedikit saja Anda mengulas, silakan. Baik, kita sepakat semuanya harus berdasarkan sumber. Kita tidak pernah berkeyakinan bahwa ulama itu maksum, apalagi ulama yang ada di abad saat ini. Artinya setiap ulama boleh berbeda, ya. Nah, ketika ada ulama mengisbat suatu nasab dengan istilah sahih, nasab Ba'alwi, jikalau tidak memberikan referensi kebenaran daripada isbatnya, maka isbat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena persoalannya, ya, Ubaidillah itu adanya di abad keempat, ya. Lalu dari mana orang yang hidup di abad 9, 10, 11, 12 bisa membenarkan orang yang ada di abad keempat dengan menyatakan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tanpa ada informasi dari catatan ahli nasab yang ada di abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 sampai ahli nasab yang abad sekarang pun yang memang mereka satu jalur berdasarkan kitab-kitab terdahulu, juga tidak satupun mereka yang mengisbat nasab Bani Ba'alwi. Hanya ahli-ahli sejarah sebagian, ahli-ahli fikih sebagian, tanpa memberikan marja atau rujukan atau referensi kitab. Dari mana dia mengetahuinya? Ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kita tidak bisa memverifikasi suatu kebenaran tanpa ada data. Perlu diketahui bahwa nasab 12 generasi setelah Rasulullah SAW itu harus tidak boleh sunyi riwayat, kecuali yang kita bahas itu nasab 12 generasi, 25 generasi setelah Rasulullah, itu baru boleh ada istilah husnudzan. Tetapi 12 generasi setelah Rasulullah ini sangat penting untuk memverifikasi kebenarannya melalui riwayat-riwayat yang sahih, riwayat-riwayat yang thiqah, yang muttasil, dari mulai sekarang sampai ke abad keempat, kelima, itu mesti ada dari
abad kelimanya, misalkan saya hidup di abad 12, kakek saya hidup di abad keempat. Nah, kalau data itu yang di abad keempat kepada zaman Rasulullah tidak ittisal sanad, ini bermasalah. Seperti Ubaidillah ada di abad keempat, sedangkan Ahmad bin Isa diverifikasi sebagai ayahnya. Tapi tidak ada satu data pun yang menyatakan dari abad keempat bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman, Ahmad bin Isa mempunyai anak namanya Ubaidillah atau Abdullah. Tidak ada catatan apapun. Lalu dari mana kita bisa meyakini bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak Ubaidillah? Wallahu alam. Oke, baik.